Banyak anak-anak muda yang usia produktif belum bekerja, gagal melamar pekerjaan karena tidak membawa ijazah. Tidak membawa ijazah karena ijazahnya masih tertahan di sekolah. Tertahan di sekolah karena mereka belum bisa nebus ijazah, belum bisa membayar tanggungan-tanggungan itu. Banyak sekali lulusan-lulusan sekolah mereka belum menerima ijazah sehingga pontang-panting ke sana kemari tidak bisa melamar karena syaratnya itu harus mempunyai ijazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita meluruskan hati, senantiasa menyampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahman dan rahimnya kepada kita sekalian. Dengan rahman dan rahim itu kita diberikan rizki olehnya. Dengan rahman dan rahim itu kita diberikan taufik dan hidayah darinya. Dan dengan rahman dan rahim itu kita masih kuat iman dan Islam kita sehingga kita senantiasa mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan dari perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang telah memberikan kabar gembira kepada kita dengan adanya surga diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Nabi dan Rasul yang telah memberikan kabar yang menakutkan kepada kita dengan adanya neraka yang nanti akan diberikan kepada mereka-mereka yang tidak bertakwa. Para hadirin, pada kesempatan ini pula khotib berwasiat kepada diri khotib dan para jamaah semuanya, marilah kita tingkatkan dan laksanakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita laksanakan perintah-perintah Allah. Kita jauhkan diri kita untuk tidak melaksanakan perbuatan-perbuatan yang itu merupakan larangan Islam, yang merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Melaksanakan ketakwaan itu penting. Bertakwa itu penting. Begitu penting sehingga khotib setiap menyampaikan khutbahnya memberikan wasiat agar kita melaksanakan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi khotib juga menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah engkau sekali-sekali janganlah engkau mati kecuali mati dalam keadaan muslim. Ini sesuatu yang senantiasa diwasiatkan oleh para khotib-khotib ketika sedang berkhutbah. Menjadi orang yang bertakwa, melaksanakan ketakwaan itu juga penting, karena Allah akan memberikan predikat kepadanya sebagai orang yang mulia. Kemuliaan manusia itu bukan dikarenakan bangsa mana. Kemuliaan manusia itu tidak dikarenakan mereka itu dari suku mana. Kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh kekayaannya berapa, jabatannya berapa, mereka tokoh apa di masyarakat. Tetapi menurut Allah, kemuliaan manusia itu didapat dari ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Hadirin rahimakumullah, orang yang bertakwa itu juga nantinya akan disediakan surga oleh Allah, surga seluas langit dan bumi. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 143. Lalu bagaimana bertakwa? Secara definitif kita sering menemukan, sering terinformasikan takwa itu melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan diri dari larangan Allah. Takwa itu takut kepada Allah. Tapi ada sebuah ciri bagi orang-orang yang bertakwa itu yang disampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 134. Orang yang bertakwa yang nantinya akan diberikan surga. Alladzina yunfikuna fi syarra'i wad dharra'i wal 'alimina ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Para hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat tersebut yang dibacakan tadi memaparkan 3 sifat yang menjadi ciri bagi orang-orang yang bertakwa. Yang pertama, ciri orang yang bertakwa gemar menyedekahkan sebagian hartanya dalam kondisi mereka senang maupun dalam kondisi sulit, dalam kondisi berkecukupan, kaya maupun dalam kondisi sedang berkekurangan atau miskin. Dia senantiasa sanggup menyedekahkan hartanya. Bersedekah adalah bagian dari keistiqomahan perbuatannya atau gaya hidupnya. Jikalau mereka dalam keadaan susah, dalam keadaan krisis, dalam keadaan miskin, mereka tetap melakukan sedekah, infak, memberi sesuatu kepada orang yang membutuhkan semampunya. Dalam keadaan mereka senang,
dalam keadaan mereka kaya, berlimpah, berlimpah harta, dalam keadaan berkecukupan, surplus secara ekonomi, mereka juga memberikan sedekah kepada yang menerimanya, yang berfungsi untuk kepentingan-kepentingan publik. Jadi orang-orang yang dalam keadaan miskin maupun dalam keadaan kaya, senang maupun susah, mereka senantiasa mengagendakan salah satu agendanya itu berbagi, bersedekah. Maka orang-orang demikian ini hidupnya tidak individualistis, tetapi juga peduli terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Hadirin, kemudian ciri yang kedua orang yang bertakwa ini mampu menahan amarah. Amarah ini adalah gejala kemanusiaan. Biasa manusia itu marah dan melampiaskan amarahnya karena sesuatu hal. Tetapi bagi orang yang bertakwa, ini akan menahan amarahnya. Orang yang bertakwa tidak akan mengumbar amarahnya, tidak akan mengekspresikan sepuas-puasnya amarahnya. Orang bertakwa mampu menyembunyikan amarahnya di dalam dada. Walaupun dia dalam keadaan kesal, terganggu, tersinggung, pantasnya mereka marah dan punya potensi untuk marah, tapi ekspresi kemarahannya itu tidak diluapkan yang ekspresif, tapi tersimpan di dalam dada. Dia lakukan kemarahan itu dengan arif dan bijaksana, santun, sehingga orang yang dimarahi tidak merasa bahwa dia sedang dimarahi, malah merasakan ada nasihat, malah merasakan ada arahan, malah merasakan ada bimbingan. Begitulah model kemarahan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri yang selanjutnya orang yang bertakwa itu adalah memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan kesalahan orang lain, orang tersebut tidak menyimpan dendam. Orang yang memaafkan kesalahan pada orang lain itu mampu mengendalikan emosi. Mereka cenderung berfokus pada solusi ketimbang mereka dendam kepada orang-orang lain. Mereka tetap bersikap baik kepada orang-orang yang salah pada dirinya dan mereka cenderung memaafkan. Memaafkan secara ikhlas, tidak memberikan syarat. Banyak orang yang merasa tersinggung, merasa disalahi, itu menuntut orang yang melakukan kesalahan itu melakukan meminta maaf yang harus dipublikasikan di media, yang harus ditayangkan sekian kali. Dari situ keikhlasan untuk memaafkannya pantas dipertanyakan. Memaafkan sebagai ciri orang yang bertakwa itu bagian dari sikap ketika mereka itu menghadapi orang yang salah pada dirinya, senantiasa memaafkan secara ikhlas. Jadi itulah ciri orang yang bertakwa kepada Allah tadi, gemar menyediakan sebagian harta yang dimilikinya. Mereka juga mampu menahan amarah, mampu memaafkan kesalahan orang lain. Khusus orang yang gemar bersedekah ini, sesungguhnya orang yang bersedekah itu adalah orang yang dermawan. Kedermawanan orang itu tentu tidak saja diwujudkan dalam pemberian materi, tapi juga bisa pemberian jasa, pemberian waktu, pemberian kesempatan, yang hal itu sangat dibutuhkan oleh orang dan tidak ada yang memberi. Kita seringkali berlalu lintas di jalan raya. Kita ingin menuju suatu tempat, membutuhkan waktu yang segera datang, sehingga kita fokus dalam perjalanan. Tetapi seringkali kita menemukan orang yang butuh menyeberang jalan tidak mendapatkan kesempatan karena begitu ramainya lalu lintas.
Maka ketika kita merelakan waktu sejenak agar mereka itu menyeberang, lalu kita berhenti, maka ini juga sikap kedermawanan. Dan ini perlu kita praktekkan, yang sangat mungkin kita setiap hari mengalami berlalu lintas jalan. Bisa jadi ketika kita mengendarai kendaraan, kereta misalnya, kita memperoleh tempat duduk yang enak, ber-AC, nyaman, santai. Sementara kita menyaksikan banyak orang yang berdiri, ada orang yang sepantasnya diberi kesempatan untuk duduk. Maka seandainya kita mau mengalah, kita berikan tempat duduk itu kepada mereka yang membutuhkan, yang sangat pantas diberi. Itu juga sikap kedermawanan. Para hadirin sekalian rahimakumullah, banyak anak-anak muda yang usia produktif belum bekerja, gagal melamar pekerjaan karena tidak membawa ijazah. Tidak membawa ijazah karena ijazahnya masih tertahan di sekolah, belum dia miliki. Tertahan di sekolah karena mereka belum bisa nebus ijazah, belum bisa membayar tanggungan-tanggungan itu. Banyak sekali lulusan-lulusan sekolah, mereka belum menerima ijazah sehingga pontang-panting ke sana kemari tidak bisa melamar karena syaratnya itu harus mempunyai ijazah. Maka ketika kita tertutup hati kita untuk melihat persoalan-persoalan anak bangsa itu, lalu kita berkontribusi membantu sedikit pun dengan cara apapun menyelesaikan masalah-masalah itu juga sikap kedermawanan kita, sikap kita sebagai seorang yang mampu berbagi, bersedekah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan pada hati kita, memberikan taufik dan hidayahnya, sehingga kita dalam mengimplementasikan ketakwaan ini juga bisa menerapkan hidup yang bisa berbagi kepada orang lain. Kita pun bisa menahan emosi, menahan amarah. Kita pun semoga mudah memberikan maaf kepada orang lain tanpa gengsi, tanpa iri. Semoga Allah mengizinkan apa yang kita inginkan. Ini barakallahu wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim wa huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha al-'azim. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita wa sallamta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma arda 'ala al-khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa syairi sahabati wa tabi'ina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Allahumma anzil Islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa damir a'da'id. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun.
washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi